Komnas Perempuan setuju adanya pengaturan penyiaran multi platform ini. Alasannya adalah yang pertama adanya pergeseran cara pandang orang di dalam mengakses informasi, kemudian bermunculannya banyak konten yang tidak berkualitas dan tidak berorientasi pada kepentingan publik, banyaknya kasus-kasus KBGO, kekerasan berbasis gender online atau kekerasan berbasis elektronik. Kalau dari data catatan tahunan Komnas Perempuan di 2024, itu ada 1.791 kasus, dan pada 2024 ini meningkat 40,8%. Kemudian juga bentuk lainnya adalah banyak sekali ancaman cyber KBGO seksual. Data yang mengadu ke Komnas Perempuan ada 1.380, kemudian KBGO yang non-seksual itu ada 67 kasus. Kemudian KSBE, kekerasan seksual berbasis elektronik, dan di dalamnya juga termasuk menjadi bagian dari KBGO, itu ada 1.380 kasus. Kemudian juga banyak sekali kerja-kerja dari perempuan pembela HAM yang juga rentan mengalami KBGO dan berbagai upaya kriminalisasi terhadap korban. Ini yang data yang dari pengaduan. Jadi data ini jangan dilihat jumlahnya, karena ini adalah fenomena gunung es. Ketika mereka melapor, itu sesungguhnya yang tidak melapor jumlahnya jauh lebih besar. Kemudian minimnya tingkat kepemirsaan pada konten yang berkualitas, butuh regulasi untuk mengatur dan memfasilitasi penggunaan teknologi agar konten yang disiarkan sesuai dengan standar kualitas dan regulasi yang relevan. Kemudian juga perlu penguatan peran regulator untuk mengawasi kondisivitas penyiaran. Nah, dampak positif yang Komnas Perempuan harapkan dari adanya pengaturan ini adalah ada kepastian hukum dan pengawasan yang lebih terstruktur, kemudian perlindungan terhadap masyarakat dari konten merugikan seperti konten kekerasan, pornografi, diskriminasi, dan juga ujaran kebencian. Kemudian meningkatkan standar dan etika penyiaran yang lebih berkualitas, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan serta HAM, termasuk non-diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan. Kemudian aturan yang adil, harapannya adalah aturan yang adil dapat menciptakan level playing field antara lembaga penyiaran konvensional dan penyedia konten digital, sehingga kompetisi menjadi lebih sehat dan inovatif. Nah, berikutnya adalah mengapa RUU penyiaran ini harus berperspektif HAM dan gender. Pada pasal 5 dan pasal 7 SEDO mengamanatkan negara untuk menghapus praktek diskriminatif dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam media massa dan penyiaran. Kemudian media tidak boleh memproduksi atau melanggengkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. RUU penyiaran perlu mewajibkan penyiaran yang adil, beragam, dan tidak seksis. Karena selama ini banyak sekali guyon-guyon yang seksis, tayangan-tayangan dan muatan-muatan yang juga seksis merendahkan perempuan. Kemudian media seringkali memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan tanpa menghormati hak privasi dan martabat korban. RUU penyiaran harus mengatur standar etik penyiaran yang melindungi korban. Kemudian perempuan juga berhak untuk tampil dan direpresentasikan di media secara setara, bebas dari bias dan diskriminasi. Kemudian berikutnya terkait dengan kelompok rentan, kelompok dengan kondisi khusus. RUU penyiaran mengabaikan asas inklusif baik berbasis gender, seksualitas, usia, ini termasuk muda dan lansia, serta kondisi disabilitas.